sorry ya, Astraya itu memang dibuat sengaja dibuat stres tinggal di rumah nonton berita tentang jumlah penderita bertambah setiap hari, lalu mereka tidak dijamin kehidupannya oleh negara. Jadi yang saya ingin tanya ini itulah WHO kan mengontrol SOP di Indonesia. Apakah WHO tahu virus yang di Indonesia ini yang mana? Yang A, B, C? Oke, jadi kalau yang setahu saya kemarin saya sempat discuss untuk seed virus yang di Indonesia dari Kali ini aku bakal reaksin perbincangan atau perdebatan tentang teori konspirasi dari virus corona. Siapa dia yang berdebat atau berbincang? Tidak lain lagi, Boy. Dr. Tirta dengan Longing for his love forever. True love once in a lifetime, twice perhaps the devil got you a deal. Feel no pain, born again, alone, dark and ill, my friend, asking for compassion, never there. Destroyed and avenging silence, his lonesome road to eternity, till he can find a chance, be a true love once again. How I wish, cause patient drowning days go by. Cause in the night is a lonely king, under the moon without a crown, the heart is slowly sinking. Can you hear, a crying king, longing for his love forever, queen. Atau rakyat ini memang sorry ya, atau rakyat ini memang dibuat sengaja dibuat stres tinggal di rumah nonton berita tentang jumlah penderita bertambah setiap hari, lalu mereka tidak dijamin kehidupannya oleh negara. Ini agenda ini yang harus kita urai malam ini. Menurut saya seperti itu. Oke. Terus ini Bli minta tanggapan dari aku dalam segi apa? Yang nakesnya apa gimana? Jadi gini, yang pertama saya ingin tanya, nakes di Indonesia juga mungkin dokter Tirta mungkin tidak bisa semua bilang. Aku dengerin ke sini ya. Bentar, dengerin mic ke sini bentar. Gimana? Nakesnya? Jadi pertanyaan pertama saya itu, iya aku catat. Halo? Nakes di Indonesia itu lebih berpihak kepada WHO atau berpihak kepada rakyat? Oke, yang pertama itu, oke. Terus yang kedua, kenapa para nakes, ini kan masalah bukan cuma skema, tidak hanya skema ini, tidak hanya tidak hanya wabah
pasien Iya. corona COVID mengakhiri hidupnya itu tidak mungkin karena dia tahu apa namanya tentang hal-hal lain yang pasti yang membuat dia sampai begitu kan pasti informasi-informasi yang dia serap yang sangat menakutkan gitu. Jadi kenapa para nakes ini tidak pernah mencoba daripada menyuruh masyarakat untuk daripada tanda kutip ya, daripada memposisikan diri untuk berbenturan dengan masyarakat. Jadi kayak marah-marahin masyarakat di jalan raya pakai seragam DP, marah-marah entah itu settingan atau enggak saya kurang tahu, mungkin kita bisa jelasin nanti. Daripada nakes itu membuang-buang energi untuk marah-marahin rakyat. Ini kan masalahnya bukan cuma wabah penyakit tapi wabah psikologi. Oke. Itu nanti saya bisa. Itu Terus? kenapa nakes Indonesia tidak mencoba mendesak asosiasi atau mendesak para psikolog, para psikiater di Indonesia untuk diberi lebih banyak ruang di rumah sakit, di media-media, di televisi. Jadi nakes Indonesia ini kan harusnya bekerja sama psikolog-psikolog top di Indonesia. Semua psikolog di Indonesia harus bersatu. Karena yang kita hadapi, menurut saya yang kita hadapi ini bukan cuma wabah penyakit, tapi juga wabah psikologi, dan banyak orang yang justru menjadi lebih kondisi dia tuh yang sebenarnya sehat-sehat aja, tapi karena tidak boleh keluar di rumah aja, setiap hari disuguhi berita-berita teror, akhirnya imunnya drop dan akhirnya menjadi sakit. Gitu. Jadi apakah nakes Indonesia tidak pernah punya pikiran, sudah saatnya kami bekerja sama dengan psikologi atau ahli-ahli di luar yang sama ini kerja gitu, coba beri panggung pada mereka. Jadi 2 pertanyaan dulu ya. Oke. Terhadap WHO, Ya. dan coba kenapa psikolog, psikiater tidak diberi ruang sama sekali berbicara. Oke, suaraku jelas Bang Bli? Jelas. Oke, jadi thank you Bli. Kalau yang pertama, nakes itu ini ada beberapa ya. Jadi kalau nakes itu membela berdasarkan WHO atau rakyat. Kita di sini tuh bergerak berdasarkan sebuah standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui gugus tugas nasional, gugus tugas percepatan. Jadi kan mereka ada yang namanya staf ahli. Ya, staf ahli itu membuat sebuah standar penanganan COVID atau SOP. Karena kan COVID itu baru Bli. Ini berdasarkan teori yang kita terima ya. Jadi SOP ini dibuat oleh staf ahli. Staf ahli ini tentu mengandalkan standarisasi yang sudah diberikan, tentu salah satunya WHO. Ya, salah satunya cuci tangan yang emang Bli juga ngelakuin itu gitu loh. Jadi kalau misalkan kita membenci WHO, tetapi salah satu standar WHO yang kita lakukan setiap hari itu adalah cuci tangan. Nah, itu yang dan salah satunya juga masker. Nah, nanti dari WHO nanti ditemukan dengan standar-standar jurnal yang lain, dikompilasi oleh tim ahli. Tim ahli ini nanti discuss dengan Kemenkes, discuss dengan jajaran terkait, yang akhirnya dikeluarkan statement dari gugus tugas percepatan untuk diikuti oleh kita karena baru. Terus untuk pendapat yang kedua soal psikolog itu sudah Bli. Jadi sekarang tiap ada namanya nomor 119 dan 117 dan 119 dan 118 dan 117. 119 dan 117. Seingat saya, itu kalau kita call itu ada layanan psikologi. Terus kedua, minggu depan itu ada hari psikologi, benar-benar seminggu penuh untuk membantu masyarakat agar yang tertekan psikologis itu tidak melakukan karin. Jadi emang itu benar ya psikologi. Jadi untuk 2 pertanyaan ini udah. Terus habis itu ada pertanyaan lagi. Masih sama. Sama. Oke. Tapi yang jawaban pertama masih banyak masih banyak loophole-nya. Jadi belum Kalau menurut saya. Kalau yang valid mengatakan berdasarkan secara gamblang, secara umum lah. Nah, tapi sekarang aku pengen tahu, maksudnya pertanyaan pertama yang Bli maksud itu ke arah mana? Nah, biar aku dengarkan, nanti aku catat lagi, aku akan memberikan tanggapan Bli. Oke. Begini loh, menurut mungkin dilarang untuk tampil di platform mainstream. Contohnya salah satunya adalah Dr. Andrew Kaufman
lalu ada Judy Mikovic. Jadi menurut mereka, dan juga kemarin ada peneliti, ya, seorang pengamat politik, penafid lah, pengamat politik dengan IQ di atas rata-rata, itu Pak Mardigu. Beliau ngikutin kan, maksudnya Dokter Rita sempat ngikutin wawancara Pak Mardigu di Iya, artikel sempat lihat saya. Dan yang analisa Pak Mardigu itu sama persis dengan apa yang dikatakan oleh ada konspirasi researcher namanya David Icke dari Inggris. Persis. Jadi virus ini ada 3 macam. Satu dari US. Diketahui ini virus dari mana itu. Jadi SOP yang diberi oleh WHO itu memakai kasus yang mana sebagai gini ya, sebagai acuan mereka. Karena kalau misalnya virusnya A, tapi itu metode pengetesannya itu sebagai Kaufman. Jadi yang saya ingin tanya ini, itulah WHO kan mengontrol SOP di Indonesia. Apakah WHO tahu virus yang di Indonesia ini yang mana? Yang A, B, C? Oke, jadi kalau yang setahu saya kemarin saya sempat discuss untuk seed virus yang di Indonesia dari 3 sampel yang dia mati itu ternyata ya, itu perjalanannya hampir semua sebagian besar dari China, ya, dari data dari hampir semua dari China karena penyebarannya itu lewat satu ABK, kapal, travel, pariwisata dan kawan-kawan. Terus untuk standarisasi, jadi ini kan saya langsungnya dari Wisma Atlet, jadi mungkin beli langsung bisa discuss, ini kan silaturahmi, jadi semakin lebih enak. Dan opini kedua, emang standar yang digunakan itu emang global kalau dari mereka, dari WHO ya. Tapi kalau kami sendiri, seatnya itu yang kita lakukan adalah seatnya dari Cina, setahu kami ya. Karena emang dari penelitian berdasarkan pariwisata besar kemarin. Nah, untuk soal penanganan pasien, mungkin beli langsung bisa tanyakan ini ke Dr. Zul. Dia adalah garda depan di Tower 7. Monggo Pak. Ya, halo Pak Zul. Ini Dr. Zul. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dideketin aja. Selamat malam, Bang. Bagaimana? Ini di Wisma Atlet. Gimana Bang? Mengabarkan Di telinga aja. situasi paling update bagaimana sekarang situasi di sana? Apakah banyak yang sembuh atau makin banyak yang parah atau gimana? Silakan. Oke, untuk informasi terupdate di Wisma Atlet, Bang, itu semua pasien hampir tidak ada, belum ada pasien yang meninggal di Wisma Atlet. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah peningkatan pasien itu memang masuk banyak klaster dari luar, Bang. Terutama Bukan dari Jakarta ya? Bukan dari Jakarta. Bukan dari Jakarta. Bukan dari Ini Jakarta. yang perlu kita klarifikasi. Yang Dari- masuk ke Wisma Atlet. Yang masuk ke Wisma Atlet itu yang dari luar negeri, kemudian yang dari ABK, itu semua kita tampung di Wisma Atlet. Tujuan untuk kita tampung di Wisma Atlet adalah dia dari bandara langsung dimasukkan ke Wisma Atlet untuk mencegah rantainya ini menyebar di Jakarta. Iya. Dokter Tirta. Seperti itu, Bro. Jadi yang luar kota, Ya, Yang luar pulau. tadi saya juga dapat DM dari beberapa. Tadi juga saya dapat direct message ya dari perawat dan relawan di Wisma Atlet. Ya. Tapi mereka tidak mau identitasnya di. Iya, hampir sama dengan temannya Bro. Jadi di Wisma Atlet tidak seserem yang kita ceritakan nih, kalau dari saya secara video, itu di Wisma Atlet ini kita confirm ya, setahu kami, kamar-kamarnya itu makanannya enak. Makanannya enak, Kayak apartemen. Terus Dapat wifi, makanan 3 kali hari, snack, ada yoga, ada fasilitas karaoke, pengajaran senam. kemudian pijit-pijit. pijit-pijitnya ada. Nah, coba ceritakan. Ya, Bro, kami ingin sampaikan bahwa Wisma Atlet tidak seserem yang beredar di media sosial. Pasien-pasiennya semua enjoy, itu yang pertama. Yang kedua, semua pasien terlayani dan terfasilitasi dengan fasilitas yang ada. Dokternya enjoy ya? Dokternya enjoy, kita enjoy. Kita dibantu dengan gerakan-gerakan relawan untuk menghibur kita supaya beban psikis itu bukan hanya dirasakan sama pasien, tekanan psikis pun itu kita dari para dokter itu dibantu dengan gerakan-gerakan relawan dari Dokter Tita dan kawan-kawan itu mampu menghibur kami. Nah,
yang kami sesalkan ini sama warga negara Indonesia itu adalah kenapa kami mau berjuang di sini untuk taat dengan aturan di sini yang mengatakan bahwa ini adalah konspirasi. Kan seperti itu, Bro. Konspirasi, konteks konspirasinya itu di mana? Itu kan harus di konspirasi di belakang virusnya atau konspirasi akhirnya atau konspirasi ada gerakan polisi menekan ini. Lapisannya banyak, jadi harus dijelaskan dulu konspirasi konteks yang mana. Oke, konspirasi yang pertama kita sesalkan itu adalah yang menganggap COVID nggak ada. Ya, itu yang pertama. Menganggap COVID itu nggak ada. Terus menganggap Bali itu aman. Bali itu aman. Ini nanti ada petugas sendiri. Nanti kami akan sambungkan Mas Bro dengan komandan yang dari awal penanganan COVID masuk di Indonesia ini, mulai dari Natuna, kemudian di Pulau Sebaru hingga di Wisma Atlet. Beliaulah orang yang paling pertama tahu mulai dari COVID pertama kali masuk di Indonesia itu seperti apa. Terus yang kalau soal WHO standar yang kita gunakan, sebenarnya beli sendiri juga mematuhi hal itu. Ya. Cuci tangan. Kenapa? Ya. Sama itu mengajar Kalau sudah nyuruh orang cuci tangan. Bro, kalau memang konspirasi maka semua orang warga dunia itu tidak perlu cuci tangan, tidak perlu menggunakan masker. Tapi semua orang patuh. Semua orang patuh dan memang karena takut didenda. Bro, kalau Anda di Bali ya, kalau Anda naik motor nggak pakai masker, Anda akan didenda. Jadi orang itu kebanyakan, saya berani bilang, sebagian orang masker di Bali karena mereka tidak didenda. Masker sekarang di Bali lebih penting daripada STNK. Oh bukan. Kalau orang pakai masker di sini itu karena kita melindungi diri dari droplet. Jadi virus ini itu berukurannya 0,1. Iya loh. Itu batuk, dropletnya nyangkut di dalam masker. Nyangkut di dalam masker nggak akan keluar. Itu harapannya. Itu harapannya. Cuman kalau dari Yang saya mau tanyakan dok, kenapa kenapa hasil riset Dr. Blaylock dari Amerika, ada seorang dokter, dia seorang dokter yang punya sejarah mengobati kanker tanpa kemoterapi. Jadi dia tuh suka melakukan metode-metode yang lebih ramah pasien. Jadi menurut riset dia, tadi cari di website dia, Dr. Blaylock, itu justru penggunaan masker berlebihan pada orang-orang yang tidak sakit itu justru bisa melemahkan imun dan membuat orang menjadi sakit. Gitu. Informasi yang tidak seimbang begini, maksudnya jika media massa itu kan seharusnya berilah masyarakat informasi dari kedua kubu. Jadi bro, ini salah sih. Jadi gini, kalau yang namanya sebuah ilmu itu dinamis. Jadi untuk soal yang kebijakan WHO yang masker awal mula emang masker itu buat orang sehat. Orang sakit nggak perlu pakai masker gitu. Pada waktu itu penelitian di Ceko itu menggunakan sama di negara Hong Kong. Yuk kita kasih aja maskernya, kita coba karena ini baru beli. Kalau misalkan dari dulu penyakitnya itu selalu ada, itu yang masker. Jadi di Ceko ini nyobalah semua pakai masker, tapi maskernya kain yang buat sendiri. Terus nah habis itu di Hong Kong juga pakai. Ternyata tingkat infeksinya itu menurun. Nah Hong Kong karena lolos, Ceko maskernya masker kain. Soalnya kalau pakai masker kain itu bisa meningkatkan UKM beli. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua soal cancer, penelitian itu sebenarnya benar. Cuman kalau di dalam kedokteran beli, contoh di dalam kedokteran itu ada tingkatannya. Ada yang namanya uji coba dulu penelitian, terus habis itu uji coba di hewan. Kalau hewan masih lanjut lulus, berarti kita akan lanjut lagi di manusia. Nggak boleh langsung tiba-tiba bagus langsung manusia, nggak boleh beli. Terus soal vaksin itu lama beli prosesnya. Indonesia punya beli di Edsman Institute. Indonesia itu punya sendiri beli lembaga yang membuat vaksin sendiri. Itu memang ada, yaitu Edsman. Mereka itu guru besarnya mengatakan kepada kami pada waktu di BNPB, benar ya? Ya. Itu mengatakan proses membuat vaksin itu lama banget. Pertama, dia harus ngecek dulu. Setelah ngecek, nanti dia akan yang namanya itu ini kalau bro, tadi kita bicara masalah masker, vaksin ntar aja belakangan. Kalau masalah masker mungkin argumen dari Tirta dan kawan tadi, masalah masker saya akan percaya
kalau masker itu bisa benar-benar mencegah COVID, saya akan percaya 100% kalau Bill Gates mulai memakai masker, kalau Donald Trump mulai memakai masker, karena mereka berdua itu setiap hari meeting sama banyak orang. Mereka tuh nggak mungkin nggak ketemu orang, dan mereka tuh sering ketemu orang. Kenapa mereka di media-media satupun nggak ada foto Bill Gates atau Donald Trump memakai masker? Jadi mungkin masalah masker itu kita masih ini ya, karena banyak penelitian dari dunia dari dokter lain yang tidak di bawah narasi WHO, mereka tuh punya mengungkapkan jika penggunaan masker yang terlalu berlebihan untuk yang sehat itu akan membuat orang menjadi sakit. Dan juga penelitian yang lain adalah ketika orang terlalu banyak di rumah tanpa kena vitamin D, itu akan membuat orang sakit. Jadi ini yang apakah narasi dari WHO ini ada tigaan dari para dokter Indonesia jika narasi telah menjadi sakit gitu. Orang yang tidak perlu kalau emang data sakit itu harus ada data, Bli. Soalnya kalau dari data yang kita terima, ya kan, kalau emang yang masker kayak gini tuh, kalau kita pakai 2 hari ya pasti sakit, Bli. Karena masker kayak gini tuh maksimal dipakai 8 jam, sampai 9 jam terus kita buang. Kalau masker kain itu dipakai sekitar dari pagi sampai sore, terus dicuci terus ganti lagi gitu. Emang kalau kita pakai selama masker yang sama 1 bulan ya pasti sakit, Bli. Cuman yang dari sini kita bilang adalah emang penggunaan masker ini dari apa? Flu Spanyol, Bli, pertama kali dari 100 tahun lalu. Flu Spanyol menyerang seluruh dunia, di Jawa pun sampai kena. Pada waktu itu ternyata protokolnya adalah menjauhi kerumunan. Dari dulu, Bli, menjauhi kerumunan, terus menggunakan masker. Pada waktu itu masker yang biasa, masker kain malahan ya, terus sama cuci tangan. Jadi cuci tangan itu sebenarnya sudah ditemukan dari zaman tahun 1000 dari berapa itu, sebelum WHO lahir malah. WHO lahir kan perang dunia kan. Perang dunia. Jadi kalau kita bantah flu Spanyol itu bukti bahwa kita efektif gitu. Itu untuk data yang masker, Bi. Terus untuk yang pasien psikologis, di sini ada nggak terapi psikologis? Ada. Nah, kita terangkan. Dokter menambah? yang masalah masker belum beres ini. Apa? Ini dia masker. Oh, masker. Kita mau tanya ini. Saya memang pengguna. Saya cuma herannya sih masalah masker ini, kenapa media tidak, kenapa seperti ada apa sih gininya tuh apa? Kenapa ketika ada dokter hasil penelitian yang mengeluarkan masker bisa memperparah orang yang tidak sakit jadi sakit, dan itu ada risetnya. Kenapa tidak ada media di Indonesia yang mengangkat itu? Jadi biarkan masyarakat yang menilai sendiri. Dan yang kedua, korban TBC ini jauh lebih tinggi. Jadi TBC jauh lebih banyak jumlah korbannya daripada COVID kan. Dan itu jelas-jelas 100% terbukti airborne. Kenapa sejak adanya TBC, kenapa pemerintah tidak memaksa orang-orang untuk memakai masker? Kenapa baru sekarang ini setelah COVID? Sementara yang jauh lebih berbahaya jelas-jelas TBC. Yang fatality-nya ya. Kalau COVID, fatality COVID, ini TBC, ini bisa membunuh orang persentase tinggi. Kenapa nggak dari dulu pemerintah memaksa kita memakai masker? Kenapa baru sekarang gitu? Oke, kita ini jawab, Bli. Jadi di zaman dulu, Mycobacterium tuberculosis itu kan penyebaran lewat airborne. Tetapi kan dia ukurannya kan lebih gede daripada virus COVID. Virus COVID itu ukurannya 0,12 mikron. Nah, pada waktu itu TBC sudah ditemukan dan akhirnya ditemukan vaksinnya BCG. Untuk memproteksinya, dalam penelitian yang sudah dirilis oleh jurnal, itu emang ternyata maskernya lebih bagus untuk dipakai orang yang sakit. Satu. Dan di TBC itu protokol yang paling penting adalah tidak boleh mencampur peralatan makan dengan yang lain. Dari dulu TBC emang serem, Bli. Saya soalnya korban TBC, 6 bulan pengobatan gagal, 2 bulan pengobatan saya berhasil. Jadi saya survival TBC dan saya mengalami hal itu. Nah, jadi TBC kenapa dianggap nggak serem itu? Karena media tidak meluap TBC. Emang itu saya bilang bukan, kalau ada satu yang saya setuju dari Bli adalah emang media tidak menyoroti TBC dari dulu. Tapi kami kalau para dokter selalu kalau di puskesmas selalu ada namanya poli TBC. Poli TBC itu selalu diobati dan obatnya generik, ditanggung BPJS dan gratis kalau misalkan dia apa-apain itu materi kita dari kuliah. Nah, itu yang pertama, Bli. Jadi kita emang edukasi dari itu TBC. Cuman kalau media, saya setuju sama Bli. Emang media itu tidak memframe TBC seperti COVID. Emang itu pertanyaannya bagi kami juga karena airborne disease dia itu. Nah, kalau COVID itu baru efek, Bli. Jadi saya
kemarin kan analisa, kenapa kok ngebuat kepanikan di seluruh negara. Dia nggak punya potensi yang dasar, makanya kebijakan WHO berubah-ubah. Dan gugus tugas pun itu Mengikuti. nggak dari mengikuti WHO, itu pun dimodifikasi dengan staf ahli. Soalnya kalau di WHO kebijakan pertama apa? Lockdown. Tapi kan pemerintah Indonesia nggak mau. Jadi dari sini udah tahu bahwa Indonesia pun tutup. Iya kan. Tapi karena di Indonesia itu banyak penduduknya dan banyak pekerja informal kayak yang Bli tadi bilang, banyak orang cari makan. Akhirnya Pak Jokowi memutuskan adaptasi. Iya, adaptasi dengan faktor ekonomi. iya. Dampak Jadi dari saya lockdown setuju. tersebut. Emang media yang membeda-bedakan kenapa kok COVID diangkat terus. Nah, kami tidak pernah mengeluh, Bri. Jadi kami nggak tahu kalau ada yang kemarin di jalan-jalan itu ya, yang pakai hazmat di jalanan itu bukan kami, bukan nakes itu framing itu, Bli. Itu kita mau nanya itu sebenarnya dari mana itu orang-orang yang di jalan raya pakai ADT Itu mereka dapat ADT. Soalnya kami ini terlalu sibuk di lapangan. Benar. Jadi gini, ini kalau Bli mau tahu langsung nih, ini kan kita curhat di silaturahmi ya. Kita di sini kan argumen. Jadi kemarin sempat nyebar ada kayak seolah-olah tenaga medis menyerah dan seolah-olah ada orang di jalanan teriak. Nah, hashtag Indonesia terserah itu bukan, itu maksudnya kami yang penting berbuat baik. Kami berbuat baik. Respon dari masyarakat, Terserah. dan kebijakan dari negara terserah. Karena di sini itu adalah ada miskoordinasi antara pemimpin, kan Pak Jokowi bilang A, tapi di bawahnya nggak sesuai. Kami menolong orang di rumah sakit dan edukasi. Nah, yang teriak-teriak nakes itu bukan kami, Bli. Soalnya apa? Jadi itu soalnya kami ada SOP. Kalau sampai memakai hazmat di luar Wisma Atlet, digorok Bli sama dia, Bli. Tuh, komandan itu, Bli. Nah, itu, Bli. Nah, tuh, Bli. Nah, jadi dia akan cocok kalau ngomong soal kapan COVID masuk itu, dan seatnya pun beliau yang hafal. Jadi di Wisma Atlet pun ada psikolog, ada wifi, ada makanan. Jadi saya setuju. Kalau sampai ada pasien mau bunuh diri, berarti di sini ada dia takut banget. Support psikologi yang diusulkan, saya setuju juga karena emang itu sudah dilakukan. Cuman tidak di blow up nih. Emang jaraknya blow up. Semoga dokter-dokter ini juga, dokter kan punya power juga tuh untuk ketika diwawancarai media, ketika ketika mungkin bisa di blow up media-media, tolong dong wawancarai baik psikiater itu psikiater lebih banyak pantun agar bisa tuh menyemangati rakyat jika penyakit ini tidak seperti yang diberitakan gitu. Nah, itu saya setuju. Jadi di sini itu adalah saya herannya. Saya sama Bli baik-baik aja, follower pada mention. Soalnya gini, Bli, kami itu tidak pernah jengkel sama rakyat. Kami selalu bilang, terserah rakyat. Kenapa? Karena kan kebijakan diatur oleh pusat. Jadi, dan kalau ada yang bentur-benturin, itu bukan kami. Karena kami itu udah terlalu sibuk untuk posting kegiatan kami, kan wajib tuh. Terus mau pakai hazmat, terus habis itu ngurusin pasien, gitu. Buat pasien betah. Kita tuh fokusnya membuat pasien betah, soalnya stres di sini kan. Nah, makanya kalau ada agenda-agenda yang mengatakan bahwa kami tidak akan datang ke sini. Kami nggak akan datang ke sini. Dan soal gaji, Bli, coba ditanyakan. Ini dari pertama curhat ya. Kita ini biar semua bisa mendengar. Kita tentang gaji. Oke, untuk persoalan gaji, kami di sini sukarelawan. Kami relawan ke sini. Ada sekitar 168 orang yang bergabung di sini, berjuang di sini untuk bagaimana caranya kami bisa memutus mata rantai COVID ini. Dan kami sama sekali datang ke sini tidak menanyakan gaji, kami tidak menanyakan gaji. Jadi kalau ada isu yang pertama kali mengatakan bahwa dokter ke sini untuk cari duit, itu salah. Karena kita pun nggak mikir gaji. Kami ke sini tiket sendiri. Satu. Itu yang
Yang pertama kami harus meninggalkan pekerjaan di Utama. utama kami Padahal di gaji daerah masing-masing. Sudah lumayan. Sudah lumayan pada di Wisma Atlet ingin menyampaikan bahwa kami punya tanggung jawab kemanusiaan untuk memutus mata rantai ini. Sama sekali. Kita nggak pernah, Tidak pernah kami ke kalau sini itu. kita diagnosa COVID, kita nggak Jadi, pernah bayar. jadi, misalkan ada isu, jadi, kalau kenapa? Anda berdua bilang dokter-dokter tidak ada yang digaji, tidak ada yang mendapat insentif di ketika Insentifnya itu ada, tapi besarannya Insentifnya Belum ada, keluar. pemerintah akan siapkan untuk insentif, tapi Tapi belum belum, keluar. Nah, belum keluar kita, terkait kita, dengan itu. kita belum keluar dan kita menghargai karena mereka lagi memang Tapi fokus di usahanya itu rakyat. konteks yang dipertanyakan oleh rakyat kebanyakan kan Kita nggak pernah. Kita itu nggak pernah bodoh-bodohin masyarakat. Ini skena dan narasi yang menurut kami Sesat. Jadi sesat, gini bro, sesat. kami nggak pernah menyerah, akan tetapi kami selalu mengajak masyarakat untuk bekerja sama. Biarkan kami berjuang di rumah sakit, akan tetapi masyarakat di luar itu Gimana? mungkin ada baiknya, mungkin ada baik Nanti sekarang Indonesia bangkit. hashtag Indonesia terserah itu yang ada di kepala mereka kebanyakan adalah dokter-dokternya kok pada nambah gitu loh. Oh, nggak ada bro. Nggak ada, bro. Nggak ada. Demi Allah nggak ada. Demi Allah nggak ada. Demi jiwa negara nggak ada. Kami nggak ada. Kita negara nggak ada. Itu kita udah tahu isu. Makanya kami di sini Wisma Atlet itu meluruskan, kita buat hashtag baru. Kemarin kan saya upload tuh beli. Itu adalah Indonesia bangkit. Ini gara-gara Ini lagi di Wisma. Sekarang lagi di Wisma. Sekarang Iya, lagi di di Wisma. Wisma Atlet kan kalian? di Iya. tower 2 di green zone, jadi aman Bli. Nah terus Hmm. ini kalau soal ini Bli, Bli mungkin penasaran ya, mungkin teman-teman di Indonesia, saya menggunakan Bli kalau boleh, teman-teman di Indonesia tuh banyak yang belum tahu perjalanan COVID. Nah ini langsung Bli dari Natuna, gimana? Sorry, saya baru dapat informasi dari seorang perawat di Wisma Atlet. Saya tanya, maaf, pertanyaan saya adalah, apakah di sana ada gaji untuk relawan dan dokter di sana? Lalu dijawab sama dia, di sini makan dan gaji terjamin, ada nominalnya per bulan. Dijawab sama dia, saya kemarin dapat insentif 7,5 juta per bulan. Terus dia jawab lagi, iya beli per bulan, untuk dokter beda di insentifnya. Makan di sini ditanggung, banyak donatur yang juga memberi sumbangan makanan dan lain-lain. Tapi di Wisma Atlet ini kondisi pasiennya tidak seseram yang di media. Jadi ini beneran perawat. Nanti saya bisa DM dokter Tirta tentang kevalidan informasi saya. Jadi itu juga membantah kalian jika tidak ada yang digaji pada lawan gitu. Itu buktinya dapat. Kalau itu kan Belum. intinya jadi gini Bli, yang perlu diluruskan. Nanti mungkin ngomong akan komang. ya Gimana? kita mencoba menyimak. Jadi glorifikasi atau romantisasi perjuangan nakes sekarang memang patut diapresiasi. Perjuangan nakes sekarang patut diapresiasi, tapi jangan sampai menjadi sebuah glorifikasi atau romantisasi berlebihan. Jadi jangan sampai rakyat yang seharusnya juga harus survive, harus cari makan. Atlet, ya. Ini kita luruskan. Semua begini, Wisma Atlet, karena konsepsi yang ada di masyarakat adalah dokter itu dapat gaji, dan memang seperti yang iya. dikatakan oleh Jadi tadi. ini yang salah paham. Jadi orang kita Kenapa bentar. ketika mereka Kalau di
belum tentu ada yang jamin gitu. Itu permasalahan saya. Jadi gimana caranya agar suasana ini menjadi cair, agar dokter-dokter ini juga dokter dan relawan juga sama-sama mengerti lah gitu. Rakyat juga perlu survive. Itu adalah satu, dapat insentif. Insentif Terus pengganti insentif karena dia meninggalkan pekerjaannya. Ya, karena meninggal. Gugus tugas BNPB kan daftar 25. Kalau gaji itu kan kita dapat per bulan. Luruskan di sini. Kalau insentif kita itu misalkan saya dapat berapa 10 juta. Nah, kita bisa ngasih berapa. Nah, itu cairnya berdasarkan kebijakan dari Wisma Atlet tersebut. Nah, kita kalau bisa bersama. Jadi intinya itu kita nggak pernah bodohi masyarakat. Dari itu jadi payah mereka. Intinya gini, ketika jadi saya ingat dulu 2002 saya jadi makan beli sendiri, nggak dapat apapun nggak dapat itu. Jadi beda itu relawan. Jadi ini relawan pertanyaan kedua ya. Kalau dari kami emang kalau ini kan resmi beli. Jadi kan kita di sini kan bertaruh nyawa ya, Bi. Kalau misalkan kita bertaruh nyawa, romantisasi, selalu dengan didramatisir. Fakta ya, banyak Gojek, salah satu ojol ya, mereka punya risiko kematian yang tinggi juga di jalan. Kan risiko nyawanya juga ada. Gitu. Jadi gimana? ini Bi, kalau tanya ini, Bapak, sekarang kan kemarin di mana di timur ya? Di timur ada relawan ditembak. Natuna. Dan Apa? itu kemarin ada relawan ditembak katanya. Kita sempat nge-post berita itu. Relawan apa? Relawan COVID, ada yang ditembak sama kelompok bersenjata gitu. Waktu kita sempat nge-post yang lalu di Instagram. kok lari ke situ. Bahas Wisma Atlet ngapain relawan tembak? Ini kan kita sedang membahas risiko pekerjaan, Pak. Kita membahas risiko pekerjaan. Jadi risiko. semua Iya, Jadi, semua kerja ada resiko. relawan yang Resiko, semua kerjaan ada resiko. Tentara, ya otomatis resiko mati. Kita masuk tanda tangan mati. Termasuk di sini sama. Di sini saya pengendali lapangan di rumah sakit darurat COVID-19. Jadi semua medis, para medis, ya. Saya dokter juga, Bli. Saya tentara, dokter. Ya. sama seperti Pak Terawan. Ya. Terus kemudian pengalaman saya mulai di Pulau Sebaru, ABK itu yang mayoritas teman-teman Bali semua itu. ABK yang dari World Dream maupun ya, terus nggak dan semua jadi teman saya. Tadi saya Berkat kita ketemu di sini. mereka.
Ya, Tadi saya sempat ketemu sama beberapa sama mereka. ya langsung ngomong aja. Kenal Letkol Arifin nggak yang kenapa beli? Di Wisma Atlet. Suaranya putus Iya. gitu, Pak. Ya gimana? Kerjanya kita jelas. Di sini organisasi lebih konteksnya lebih nyambung sama ceritanya. ya enggak. Ini Tapi nyenggol Bos, tentara soalnya. saya dokter juga kok. Saya mau COVID-19, semua pasien-pasien yang ada di sini tanya saya. Iya. Saya udah 4 bulan. Ya udah. 4 bulan. Masalah gaji. Ya. Saya ini tentara gajinya cuma 7 juta beli. Di atas segalanya. Nah, jangan berbicara masalah insentif apa tadi itu. Sampai sekarang ini, sampai detik ini semua saya kendalikan. Kalau masalah makan cukup, tapi kalau masalah insentif ya hanya beli tentara kita merah putih beli. Kalau saya untuk rakyat, kehadiran tentara nih untuk rakyat, saya tidak ketemu keluarga 4 bulan, tidak masalah beli. Nah, apa yang lagi ditanyakan? Gaji nggak jelas, sudah nggak ada gaji. Gaji ya gaji tentara. Ya, Loh, ini kan tadi ini masalah gaji tadi, insentif. sekarang semua bahasanya begini loh Pak. Rakyat kelas menengah ke bawah ya. Mereka tuh ketika mereka Tentara di sini, organisasinya gugus tugas, ya. Jadi bukan ecek-ecek, ya. Tanya saja, nanti tak kasih kontaknya lah. Semua teman beli nanti tak kasih. No, ada grup ya saya WA. Alumni Wisma Atlet, alumni Pulau Sebaru, saya masih ada ratusan orang Bali. Kalau nih mau ketemu beli untuk menyampaikan pengalaman mereka, bagaimana dirawat di sini, ya itu nanti sampaikan ke mereka. Saya tak suruh nemui beli rumahnya mana, tak suruh ngadep ke beli nanti. Pasien yang sembuh membantu. Pasien yang sembuh, yang negatif, bahkan beli tahu nggak? Mereka punya perkumpulan mensupport kita kemarin itu, ngirim APD, ngirim donasi dari orang-orang Bali di Pulau Sebaru itu. Bali, kan orang-orangnya CS sama saya, ya orang-orang. Pernah nggak masyarakat? Dan masyarakat juga, Kami nggak pernah ya kita nggak pernah lah beli. Kalau di sini kita tugas itu ikhlas. Jadi semua bahkan kere pun, ya, orang yang jalan kaki ke sini pun kita layani dengan baik. Jadi mau jalan kaki, mau naik motor, mau naik Mercedes, semua kita perlakukan sama di sini. Ya. Ini sudah di luar konteks nih Pak. Maaf saya potong. Saya apa sekarang kontaknya apa? Oke, apa? Ini dialog saya sama Pak Tentara. Ini loh, Santai aja. namanya. Oke, beli. Ya, yang tentang
kan banyak tuh rakyat-rakyat yang belum tentu COVID, gitu. Lalu mereka masuk rumah sakitnya itu dites COVID, jadi harus tunggu berapa minggu untuk hasil dari pengobatan segala macam sampai penguburan itu ditanggung sama keluarganya, keluarga bapak yang meninggal ini. Seharusnya kan itu ditanggung oleh negara. Jadi kasus-kasus kayak gini sebenarnya, dan ini bukan cuma satu dua, banyak banget yang terjadi di Indonesia di lapangan ya, terjadi seperti itu. Mungkin Bapak Tentara bisa menjelaskan. Dulu di mana beli? Kejadiannya di mana? Kalau di Wisma Atlet enggak? Di Bali ada, tapi di Bali nggak sampai meninggal. Cuman terus di daerah lain, saya nggak akan bongkar karena mereka bilang ke saya tolong jangan bongkar identitas kami. Cuman sekarang kan melihat yang khusus dengan COVID-19 itu memang semua dibiayai oleh negara beli. Jadi termasuk di Wisma Atlet harusnya sampai penguburannya ya semua itu dibiayai oleh negara. Nggak ada masalah itu, artinya ambulan diantar, kemudian sampai penguburan itu dibiayai oleh negara sampai penguburan. Kemudian mereka tidak difasilitasi, yaitu ya rumah sakitnya termasuk salah kan gitu, karena kan ya uang banyak lah untuk memang untuk rakyat, dan itu ada jika saya masih terus harus bicara sama Pak Tentara, saya akan bisa mengimbangi jawaban-jawaban saya, dia saya backing, oke lah. Oh ya enggak. Bukan beli. Bukan enggak gimana, soalnya tadi kan saya gaji. Kalau gaji ya, sama bawa tentara. Nah, kalau bawa gaji itu bukan kompetensi dari saya, beli. Itu kompetensi komando. Itu enggak ngegas, beli. Jadi Letkol Arifin tuh memang logatnya seperti itu, beli. Jadi mohon maaf ya. Jadi kalau dari sini saya klarifikasi. Iya, saya klarifikasi bentar. Kalau saya klarifikasi, kalau berkaitan dengan gaji atau insentif, itu saya langsung melemparkan ke komando lapangan yang emang mengendalikan semuanya. Tahu semua. Jadi kalau insentif dan kawan-kawan itu udah ada kebijakan dari atasan-atasan. Untuk pencairan ya yang tahu atasan-atasan. Kita mah yang penting kerja doang, benar nggak dong? Nah, kalau soal relawan yang lain, kayak relawan dari OKP, relawan saya kayak saya gini, saya sih udah ikhlas-ikhlas saja. Kita menghimbau bekerja sama. Jadi kita di sini tuh kita gesernya bukan insentif. Jadi gini, kita di sini tuh kecewa. Nah, kita di sini tuh nggak masalah soal uang gitu loh. Jadi kenapa kok yang di jalanan ojol-ojol kayak seolah-olah bilang dokter dapat gaji, resikonya sama. Kenapa kok kami di rumah aja, kami nggak dapat gaji, kami pengen keadilan loh. Kami nggak pernah ngangkat satu, tidak ada disebut insentif dan gaji berbeda. Nah, insentif itu khusus Wisma Atlet diatur oleh kementerian yang ini kan banyak kementerian di Wisma Atlet. Ada Kemenkes, ada PMK, terus banyak banget dan itu untuk penggajian urusan mereka. Relawan, kalau mereka kan banyak banget. Nah, untuk soal penggajian yang tahu ya Pak Arifin dan atasan. Cuman kecewanya kita adalah stop media membandingkan kami dengan rakyat. Beda itu soal. Bro, malam ini kan itu jadi Iya, geser.
atlet itu kan jangan diapresiasi, tapi jangan sampai terlalu di lebih-lebih. Ya, jadi Karena inti Wisma Atlet, Saya yang ini otoritasnya. iya, kalau Wisma Atlet Sama kita Pak Hakim. kita di gerakan yang namanya menyerah, nggak pernah sama sekali. Menolak, nggak Kita setiap pernah menolak pasien, kita juga perlu disupport psikolog, ada hiburan beli. Jadi di sini ada hiburan outbound. Nah, kita geser ke yang lain, kebijakan masker tadi udah, terus yang apa namanya, yang berarti itu pakai ADP di jalan itu berarti itu dari pihak ketiga. nggak ada. Murah di Berarti APD. itu ada, berarti bisa dibilang itu mereka provokator lah gitu ya. Betul, ini yang harusnya di rumah sakit dan vaskes. Red zone nggak boleh. Jadi kalau ada orang pakai APD ke pasar, pakai APD ke jalanan, itu salah dia. Nggak boleh. Itu jelas provokator. Karena apa? Orang Wisma Atlet itu tidak kepikiran untuk ke arah itu. Kita tuh intinya adalah Jadi udah clear. kalau bisa tower-tower itu kosong. Kalau kemarin ada narasi netizen ya, sama sekali menyerah. Mungkin dokter yang bubarin nih, nggak boleh. kayak itu bukan ranah kami. Bukan ranah kita. Ranah kita tuh 4. Ada namanya promotif, preventif, rehabilitatif, kuratif. Nah, yang rehabilitatif sama kuratif itu tempat-tempat rumah sakit. Terakhir ya. Pertanyaan Oke, terakhir, Pak. Dokter Sil- Ya. Gimana, Bli? Dokter Tirta pribadi tentang Ibu Siti Fadilah. Mantan Ibu Titi apa? Ibu Siti Fadilah, Siti Fadilah. Oh, kalau Ibu Siti Ebola. Jadi kalau Bu Siti, jujur aja, itu kan saya kan pada waktu terakhir Bu Siti itu saya masih kuliah. Ya kan? Saya pada waktu Bu Siti itu kemarin, itu saya masih kuliah. Tetapi ada satu hal yang saya sorotin, ya Indonesia punya lab-lab yang luar biasa bagus. Setiap kampus tuh punya lab mantap-mantap Indonesia. Jadi kalau apakah Indonesia bisa buat vaksin? Kita tuh punya lab mantap. Cuman media tuh tidak datang ke lab biomol. Jadi vaksin itu dikembangkan oleh sebuah laboratorium bernama Laboratorium Biologi Molekuler. Nah, itu salah satunya Eijkman Institute. Dan Indonesia bisa, Pak. Makanya Eijkman ini butuh support dari kita. Tapi butuh waktu, butuh support. Karena duitnya mahal banget, emang. Cuman ya itu, media itu, ya yang angkat Eijkman itu banget. Kalau bisa, soalnya kalau bisa, ya buat sendiri gitu loh. Karena negara kan berdikari, cuman kan buat vaksin tuh ada 3 kendala, Bli, kalau saya bilang secara pribadi. Pertama adalah biaya. 1 biaya, kedua waktu, karena uji vaksin itu lama. Kenapa? Virus COVID itu seatnya banyak. Ada yang dari Cina, ada yang dari mana, dan harus dites satu-satu. Nah, ini nanti dites, setelah dapat penelitian, dicek di hewan, lolos ke hewan, dicek nanti ke manusia, namanya randomized control trial, RCT. Nah, setelah itu lolos,
masukin jurnal, itu prosesnya 2 kalau nih. Jadi ini Iya, apa? ya, dan ini semua pasien nonton di kita tuh ada 3. Jadi beli saya siarkan nanti di LCD. Kalau ini gerakan bisa masih beli, kedepannya nanti kita bisa buat lagu buat penyemangat di seluruh rakyat Indonesia agar mereka gotong royong, jauhi narasi negatif, dan mereka tetap optimis bahwa Indonesia bisa menghasilkan vaksin sendiri. Ini kolaborasi, Bang. Sama istrinya. Oke. Nah, itu Mantap. dari Nakes. Kita lewat Zoom, kalau ada budgeting nggak apa-apa, Bli. Nanti kita akan aturkan, tetapi Ada ini apa? request dari Ada apa? kalau ada budget. Gratis dong. Ini serius, Bli. Ini serius, Bli. Karena kita di sini kan satu beli pendukung kita, jadi beli kita menolak narasi negatif, berdiri sendiri, dan kita positif gotong royong karena tidak hidup beli jaring, ada monggo ditampung ya, Bli. Jadi curhatan Ya. kalau bisa ditampung, Bli, agar nanti Bli siarkan lagi bahwa bangun optimis, Bli. Kalau bisa ya, Bli ya. Seminggu depan bener ya. Kita tantang apakah semua media di Indonesia menyiarkan Bli JRE. Kalau misalkan ini semua live nonton, kalau misalkan media tersebut menyiarkan, benar nggak, Bli? Ya. Bisa aja. Itu yang saya maksud. Ini, Bli. Ini yang maksud. Kalau live ini nggak mungkin. Minggu depan ya, Bang? Tiga musik, saya akan ajak media. Kalau medianya nolak, berarti kita buktikan. Berarti emang Bli dibenci TV. Emang benar, ini adalah momen. Dan Bli sama kita, Nakes, itu bener ya, Bli, minggu depan ya, Bli. Jangan di PHP, Bli. Nyanyi kita, Bli. Ya. Ini semua orang nonton, Bang. Istri, ya, Bli. Lihat.